Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya mahasiswa Fakultas Teknik Umnuh Ponorogo, kita bertemu lagi di mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang integrasi sains dan agama. Dalam materi ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, apa sih urgensi dari integrasi sains dan agama? Kemudian yang kedua, bagaimana sih konsep keilmuan di dunia barat? Kemudian yang ketiga, bagaimana pola dan konsep integralisasi ilmu dalam Islam perspektif beberapa tokoh. Nah, silakan perhatikan penjelasan berikut ini, dan jika ada poin yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Penjelasan pertama, kita akan membahas tentang apa sih urgensi dari integrasi sains dan agama. Baik, dalam realitas masyarakat tidak dipungkiri bahwasanya muncul kategorisasi ilmu menjadi 2 bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, seolah keduanya adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, padahal Al-Quran memberikan dorongan cukup tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu Allah dan ilmu-ilmu yang bersumber pada penalaran. Nah, ilmu yang bersumber pada wahyu Allah itu jelas Al-Quran, sedangkan ilmu yang bersumber pada penalaran itu merupakan hasil pemikiran manusia yang dikembangkan secara sistematis dan ilmiah. Nah, pada hakikatnya kita membutuhkan perpaduan antara kedua macam ilmu itu, yang tentunya akan membawa kepada kemajuan umat manusia. Hal ini tercantum salah satunya di Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, akan tetapi karena pergeseran waktu dan perkembangan pemikiran, seringkali terjadi antara agama dan sains seakan-akan terkotak-kotak. Agama tanpa dukungan sains akan menjadi tidak mengakar pada realitas dan penalaran. Sedangkan sains yang tidak dilandasi dasar-dasar ilmu agama akan berkembang menjadi liar dan menimbulkan dampak merusak pada hakikatnya. Nah, sains dan agama itu seperti 2 sisi mata uang. Dia terlihat berbeda, namun sebenarnya antara keduanya itu saling membutuhkan dan juga saling melindungi. Nah, inilah kenapa kita butuh untuk mengintegrasikan antara sains dan agama. Nah, kita menuju slide selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa hakikat ilmu dalam Al-Quran terlihat sekali dalam slide tersebut. Memang Islam tidak mengenal pemisahan keilmuan. Bahkan perspektif ulumul Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ayat kauniyah, yaitu ayat yang berhubungan dengan alam semesta, dan juga ayat qauliyah, yaitu ayat yang di luar ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta itu. Nah, dari kedua ayat ini kemudian lahirlah ilmu-ilmu yang dipelajari manusia. Contohnya dari ayat-ayat kauniyah atau ayat yang berhubungan dengan alam semesta, kemudian melahirkan ilmu kedokteran, astronomi, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari ayat-ayat qauliyah melahirkan ilmu-ilmu tasawuf, fikih, nahwu, dan lain sebagainya. Nah, integrasi antara pemahaman ayat kauniyah dan qauliyah ini bertujuan untuk menemukan bahwa sejatinya sains itu dipelajari untuk membuka sunatullah atau membuka rahasia-rahasia Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Karena apa yang ada dalam Al-Quran itu dalam berupa panduan. Nah, kemudian panduan-panduan tersebut harus di follow up oleh manusia dengan menggunakan nalarnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkap sunatullah atau tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Nah, kemudian kita menuju ke bagian selanjutnya tentang konsep keilmuan di dunia barat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran dan juga Islam memandang tentang sains. Nah, di sini terlihat bagaimana dunia barat memang memiliki konsep dan peta tersendiri tentang ilmu. Jadi di dunia barat mereka membagi menjadi 3 bagian. Ada natural science, di mana di dalamnya terdapat ilmu-ilmu kealaman yang mencakup fisika, kimia, matematika, biologi, astronomi, dan lain sebagainya.
Kemudian ilmu sosial tentang ilmu kemasyarakatan, sosiologi, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Kemudian ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Contohnya adalah psikologi dan filsafat. Jadi memang pada dasarnya dunia keilmuan barat sudah memiliki konsep pemetaan atau pemisahan keilmuan yang memang sudah terdikotomi. Yang tentunya kita menghindari pemilihan atau pemecahan-pemecahan konsep keilmuan yang seperti ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu pola. Jika tadi yang saya jelaskan adalah teorinya seperti itu, yaitu perlunya melakukan integrasi dan lain sebagainya, tetapi kita harus menjawab bagaimana sih sebenarnya pola untuk mengintegralisasi antara ilmu dan agama atau sains dan agama. Nah, ini ada beberapa tokoh atau ilmuwan yang membahas tentang pola pengintegrasian. Salah satunya adalah Saifuddin dan Muhammad Zainuddin. Nah, dalam buku Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern, mencari visi baru atas realitas baru, yang ditulis oleh Ali Maksum dan Lulu Yunan Ruhendi, menjelaskan salah satu skema integralisasi ilmu dalam Islam. Nah, silahkan dilihat skema di samping. Di situ jelas bahwasanya segala keilmuan kita harus sebagai muslim kita meyakini bahwa ilmu apapun yang sampai di muka bumi ini seluruhnya adalah atas izin Allah atau berasal dari Allah. Nah, kemudian ilmu Allah tersebut diwahyukan dan dikaruniakan kepada manusia secara umum. Artinya pelaku dari ilmu-ilmu itu yang menemukan, yang mengamalkan, yang mengimplementasikan adalah manusia. Di mana manusia di sini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu ayat-ayat yang tadwini atau ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat qauliyah, tadwini, tanziliyah itu bermakna sama. Ayat-ayat di luar yang berhubungan dengan sains, yang kemudian dari ayat-ayat qauliyah tadi menguasai sains ketuhanan. Kemudian dari ayat-ayat yang bersifat takwini atau ayat qauliyah, maka manusia menemukan sains keislaman atau sains eksak, teknik, kemudian matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya. Nah, manusia juga mempelajari yang namanya sains humaniora dan juga ilmu sosial. Ilmu sosial ini digunakan untuk interaksi dengan masyarakat sekitarnya, sedangkan ilmu humaniora berhubungan dengan seni dan kreativitas. Nah, dari ketiga hal ini kemudian terciptalah keilmuan yang sangat luas sekali. Atau satu ilmuwan memang tidak mungkin untuk kemudian menguasai segala bidang keilmuan turunan yang ada di kolom paling bawah ini. Maka kemudian oleh Ali Maksum dan Lulu Yunan dijelaskan dalam bukunya, maka yang muncul adalah spesialisasi ilmu. Artinya muslim yang ahli di bidang sains, muslim yang ahli di bidang sosial, dan muslim yang ahli dalam bidang filsafat. Tetapi apapun spesialisasi ilmu yang didapat oleh muslim itu tadi, tak lain dan tak bukan itu diyakini berasal dari Allah, dan pengembangan keilmuan tersebut bertujuan untuk mengungkap ayat-ayat Tuhan yang ada di dunia ini. Artinya ada spesialisasi, ada spesifikasi keilmuan, tetapi spesialisasi yang ada itu tidak bisa dilepas dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian menuju ke proses integralisasi yang kedua. Nah, ini berdasarkan buku Muhammad Zainuddin yang berjudul Paradigma Pendidikan Terpadu, Menyiapkan Generasi Ulul Albab, yang diterbitkan oleh UIN Malang Press. Nah, di sini ada pohon keilmuan yang dibangun. Nah, ada Al-Quran dan hadis, di mana dasar dari Al-Quran dan hadis ini
Berdasarkan ayat yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, kemudian dilakukan observasi atau penalaran logis. Setelah dilakukan penalaran, maka muncullah bidang-bidang ilmu. Ditemukanlah ilmu alam, kemudian ditemukanlah ilmu sosial, dan juga ditemukan ilmu humaniora. Yang ketiga ilmu besar ini semuanya didapat dari hasil penalaran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya, spesialisasi ini pula juga tetap berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian kita menuju ke materi berikutnya tentang bagaimana sih cara kita mengintegrasi Islam dan ilmu kealaman atau natural science secara konkret. Nah, sebelum membahas tentang integrasi Islam dan ilmu kealaman dan ilmuwan yang lainnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Al-Quran dan Hadis bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Namun lebih luas dari itu, Quran dan Hadis merupakan dasar dan payung yang melindungi segala tingkah laku manusia dan dalam berbuat dan juga berpikir. Nah, di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat tanda-tanda yang menuntut manusia sebagai satu-satunya makhluk di dunia yang dianugerahi akal untuk berpikir, untuk melakukan penalaran terhadap tanda-tanda yang sudah ada. Nah, pola pengintegrasian Islam dan ilmu kealaman bisa dilihat di slide ini. Yang pertama, kita harus mengkaji terlebih dahulu ayat tentang fenomena alam atau ayat-ayat kauniyah. Nah, ini salah satu contoh ayat kauniyah dalam surat Az-Zumar dijelaskan, khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma Allahu wal azizul ghaffar. Yang artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, ini adalah ayat tentang fenomena alam. Dari ayat yang berhubungan dengan fenomena alam tersebut, maka kita sebagai manusia dituntut untuk menganalisis menggunakan penalaran. Menalar bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana cara Tuhan menundukkan matahari dan bulan. Kemudian bagaimana kira-kira bentuk orbit matahari dan bulan sehingga kedua benda ini tidak pernah keluar dari jalur yang ada dan tidak pernah bertabrakan. Nah, setelah kita melakukan penalaran, maka muncullah penemuan ilmiah. Nah, kemudian otomatis memunculkan berbagai perdebatan tentang teori bumi bulat dan datar, kemudian teori tentang jenis-jenis galaksi, teori rotasi dan revolusi matahari. Itu penemuan yang didasarkan atas analisis menggunakan penalaran. Nah, maka perdebatan pada bagian ketiga, pada bagian hasil penemuan ilmiah itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena proses penalaran terus berkembang sejalan dengan perkembangan penemuan dan teknologi yang mendukungnya. Nah, artinya ayat tentang fenomena alam tidak pernah berubah, tetapi hasil penemuan ilmiah sangat mungkin berubah. Nah, kesalahan yang sering dilakukan pada bagian ini adalah ketika para ilmuwan mensyariatkan penemuan ilmiah dan menstandarkan menggunakan ayat kauniyah. Contohnya, pendukung bumi bulat mengkafirkan mereka meyakini bumi datar. Padahal Al-Quran memang sama sekali tidak pernah menyebutkan apa sejatinya bentuk bumi. Karena itu adalah bagian dari ilmu. Maka kalau ada yang bertanya, apa benar bumi itu bulat atau datar? Kita katakan Islam tidak membahas itu. Karena yang membahas itu adalah bidang ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikan, maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi bukan melakukan cocok logi. Kenapa? Karena ayat Al-Quran sesuatu yang pasti, dia tidak akan berubah sampai kapanpun, tetapi penalarannya yang akan terus berkembang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pola integrasi Islam dan ilmu sosial atau social science. Nah,
Dalam bab ini kita akan mencoba untuk membuat pola pertemuan antara nilai dan norma agama dengan ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu sendiri adalah ilmu kemasyarakatan yang menyangkut perilaku manusia dalam interaksinya pada masyarakat. Nah, ilmu sosial ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang hukumnya berlaku secara universal, tetapi penerapannya sangat bergantung pada situasi dan kondisi di mana ia digunakan. Contoh dari ilmu sosial ini seperti ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya, ilmu politik secara umum memang memiliki batasan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan kekuasaan dalam suatu negara. Namun penerapan ilmu politik ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Contohnya, kita negara Indonesia mengacu kepada sistem demokrasi Pancasila, kemudian Amerika Serikat mengacu kepada sistem demokrasi liberal, dan Republik Rakyat Cina mengacu kepada sistem demokrasi komunis. Nah, tentunya penerapannya itu tergantung negaranya masing-masing. Nah, karena penerapannya tergantung negara masing-masing, sudah bisa dipastikan bahwa sifat kebenaran dari ilmu sosial ini sangat relatif. Artinya, baik di negara tertentu atau masyarakat tertentu belum berarti baik bagi negara dan masyarakat yang lainnya karena sifatnya sangat relatif. Maka, hal yang bersifat relatif ini harus berpegang pada hal yang absolut dan pasti kebenarannya, yaitu agama. Nah, bagaimana contoh mengintegrasikan agama dengan ilmu sosial pada bidang politik? Kita di sini akan mengambil salah satu ayat tentang sistem pemerintahan yang ada dari contohnya dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya sifat dari agama ini adalah mutlak. Apa kemutlakan yang disampaikan dalam surat An-Nisa? Dalam sebuah pemerintahan wajib yang namanya berlaku adil. Ini adalah hukum dasarnya mutlak. Nah, tetapi Islam di sini tidak menentukan bentuk pemerintahan mana yang terbaik. Apakah demokrasi, khilafah, komunis, ataupun bentuk pemerintahan lainnya. Tetapi Al-Quran di sini memberikan panduan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, mana pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh Muslim, maka masuk dalam ranah ilmu sosial. Artinya, apapun bentuk pemerintahan yang diberlakukan oleh suatu negara, yang terpenting adalah pemerintahan tersebut berpegang teguh kepada prinsip Al-Quran, yaitu dan berlaku adil. Jadi agar negara ini tentram, damai, dan tidak ada kerusakan sesuai keinginan kita bersama, tidak perlu mengganti nama sistem pemerintahan yang ada, baik itu monarki, republik, khilafah, atau lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita jalankan syarat adil tersebut agar sistem pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang islami. Nah, kesimpulannya, karena ilmu sosial bersifat relatif, maka hal yang relatif tersebut harus berpegang teguh kepada sesuatu yang mutlak. Oke, kemudian kita menuju ke slide selanjutnya tentang pola pengintegrasian Islam dengan ilmu humaniora. Ilmu pengetahuan dan teknologi muncul dari basis peradaban dan basis kebudayaan, di mana basisnya muncul pengetahuan dan teknologi itu adalah humaniora. Apa itu humaniora? Ilmu tentang kecenderungan rasa dan perasaan yang menimbulkan bakat dan minat manusia untuk berkreasi. Nah, melalui ilmu humaniora, rasa dan perasaan ini tadi, manusia kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir, berkreasi, bercita-cita, dan berimajinasi. Kemudian muncullah yang namanya penciptaan. Nah,
tujuan dari ilmu humaniora ini sebenarnya adalah agar manusia itu menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Nah, hal ini jelas sangat penting untuk antisipasi terhadap kemajuan teknologi yang kadang membuat manusia seperti kehilangan harkatnya. Karena hampir semua peran diganti oleh mesin sehingga tidak menutup kemungkinan manusia juga bertindak seperti mesin dan kehilangan nurani. Nah, dalam hal ini manusia yang semula merdeka, yang awalnya merasa menjadi pusat dari segala sesuatu, kemudian karena sudah turun derajatnya, maka tak lebih manusia hanya sebagai mesin saja, mesin raksasa teknologi modern. Nah, karena proses inilah pandangan manusia menjadi tereduksi dan nilai manusia tergradasi oleh proses bekerjanya teknologi. Nah, Islam hadir dengan konsepsinya yaitu pembebasan manusia dari kungkungan aliran pikiran yang menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan. Nah, dengan Islam, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia dari belenggu dunia modern, terutama di era perkembangan iptek ini. Nah, untuk contoh pola pengintegrasiannya, ini saya ambil contoh dari surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, integrasi antara Islam dan humaniora semacam ini sesungguhnya menyediakan basis filsafat untuk mengkaji kehampaan spiritual yang merupakan produk dunia perkembangan iptek. Artinya apa? Integrasi ilmu humaniora dan ilmu sosial, ilmu Islam ini agar kita sebagai manusia itu tetap memiliki harkat dan martabat dan tidak menjadi budaknya perkembangan teknologi, sehingga kehampaan spiritual ini tidak dirasakan oleh muslim secara umum. Nah, itulah penjelasan tentang pola integrasi sains dan agama yang sudah tentu hal ini penting untuk segera dilakukan. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang integratif seperti ini, dengan melakukan grouping ayat-ayat sains dalam Al-Quran, yaitu ayat sains digrup-grupkan, ada untuk grup sains, grup ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, menjadikan Al-Quran sebagai pengawal di setiap kerja sains. Nah, tentunya tujuan dan elaborasi ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu pembahasan yang pada akhirnya dapat memunculkan nilai-nilai yang baik di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian materi kita kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau silahkan langsung kerjakan lembar tugas yang ada di e-learning bebas UMPO. Baik, kami akhiri perkuliahan kita untuk materi ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.